Halo semuanya, jumpa lagi bersama Zogi di sini. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang Kuchi Sakeonna. Kuchi Sakeonna adalah legenda urban Jepang tentang sosok hantu atau arwah perempuan yang dikenal sebagai wanita bermulut terbelah. Ia digambarkan memiliki mulut yang tersayat dari telinga ke telinga dan sering menampakkan diri pada malam hari di tempat sepi. Secara cerita, Kuchi Sakeonna dipercaya berasal dari seorang perempuan cantik yang mengalami kekerasan dan penghinaan, biasanya oleh suaminya sendiri pada zaman Edo. Setelah meninggal dengan rasa sakit dan dendam, arwahnya bangkit sebagai Onri, roh pendendam dalam kepercayaan Jepang. Pada masa ketika Jepang masih diperintah oleh pedang dan kehormatan, ketika nama keluarga lebih berat dari nyawa, dan perempuan hidup di bawah bayang-bayang keputusan lelaki, berdirilah sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Desa itu tenang, dikelilingi hutan bambu yang berdesir seperti bisikan arwah, dan sungai sempit yang mengalir pelan seolah membawa rahasia ke laut. Di desa itulah tinggal seorang perempuan bernama Aya. Nama yang jarang diucapkan kini, karena orang percaya menyebutnya akan memanggil kesialan. Aya dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena ketenangan yang ia bawa kemanapun ia melangkah. Wajahnya halus, matanya dalam seperti danau di pagi hari, dan senyumnya membuat orang lupa pada kesulitan hidup. Sejak kecil, Aya diajari untuk menunduk, berbicara pelan, dan menyimpan perasaan. Ia tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa kecantikan adalah anugerah sekaligus beban. Di pasar, orang-orang berhenti bekerja ketika ia lewat. Para wanita berbisik dengan campuran iri dan kagum, sementara para pria menahan napas agar tak ketahuan menatap terlalu lama. Tak lama kemudian, kecantikan Aya sampai ke telinga Takeshi, seorang samurai dari keluarga terhormat yang tinggal tak jauh dari desa itu. Takeshi dikenal disiplin, tegas, dan dingin. Ia jarang tersenyum, namun reputasinya membuat banyak orang tunduk tanpa bertanya. Ia melihat Aya bukan hanya sebagai perempuan, tetapi sebagai simbol kehormatan, sesuatu yang bisa dimiliki dan dijaga. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hikmat. Aya meninggalkan rumah orang tuanya dan masuk ke dunia baru, dunia yang dikelilingi tembok, aturan, dan keheningan. Di rumah samurai itu, setiap langkah diukur, setiap kata dipilih. Pada siang hari, Aya menjalankan kewajiban sebagai istri dengan patuh. Pada malam hari, ia duduk sendirian, menatap lentera yang bergoyang, bertanya-tanya apakah hidup memang harus terasa sesempit ini. Seiring waktu, bisikan mulai menyelinap ke telinga Takeshi. Pelayan berkata melihat Aya berbincang terlalu lama dengan pedagang kain. Tetangga bersumpah melihat senyumnya diberikan pada pria lain. Tidak ada bukti, hanya kata-kata yang ditaburkan seperti racun. Namun bagi Takeshi, kehormatan adalah segalanya. Dan kehormatan menurutnya tak membutuhkan bukti, hanya kecurigaan. Kecemburuan tumbuh perlahan, seperti jamur di ruang gelap. Takeshi mulai mengawasi setiap gerak Aya. Ia melarangnya keluar rumah sendirian, menegur setiap tawa yang terdengar terlalu bebas. Aya tak membela diri. Ia percaya kesabaran akan menyelamatkannya. Ia tak tahu bahwa kesunyian justru membuat api semakin besar. Malam itu datang tanpa tanda. Hujan turun sejak senja, membasuh tanah dan menenggelamkan suara. Takeshi pulang larut, langkahnya berat, napasnya kasar. Di tangan kanannya, ia menggenggam gunting besi besar, alat yang biasa digunakan untuk memotong kain zirah. Aya menyambutnya seperti biasa, menunduk, diam, patuh. Namun mata Takeshi tak lagi melihat manusia. Ia melihat penghinaan, ejekan, bayangan lelaki lain yang tak pernah ada. Apa gunanya wajah secantik ini, katanya pelan namun penuh racun, jika digunakan untuk mempermalukan nama keluarga? Aya jatuh berlutut, memohon, air matanya bercampur hujan yang menetes dari atap. Namun bagi Takeshi, air mata hanyalah sandiwara. Dengan satu tarikan kasar, ia menyayat mulut Aya, perlahan, kejam, memastikan setiap rasa sakit tertanam dalam ingatan. Jeritan Aya memecah malam, namun hujan menelannya. Darah menodai kimono putihnya, dan senyum yang dulu menghangatkan dunia kini berubah menjadi luka menganga. Takeshi meninggalkannya tergeletak. Ia tidak membunuh Aya secara langsung. Ia membiarkannya hidup dengan rasa malu yang lebih menyakitkan dari kematian. Aya bertahan hingga fajar. Dalam sisa napasnya, ia masih memikirkan kengerian di wajahnya. Tak ada lagi kecantikan, tak ada lagi nama. Yang tersisa hanya pertanyaan yang berdenyut di kepalanya. Apakah aku masih cantik? Saat jantungnya berhenti, roh Aya tidak melangkah ke alam selanjutnya. Luka di wajahnya menjadi jangkar,
mengikat jiwanya pada dunia manusia. Amarah, malu, dan kesedihan bercampur, melahirkan sesuatu yang bukan lagi manusia, bukan pula sepenuhnya arwah. Malam demi malam, sosok perempuan bermantal panjang mulai terlihat di jalan desa. Wajahnya tertutup kain. Langkahnya tanpa suara. Udara di sekitarnya terasa dingin, dan anjing-anjing melolong ketika ia lewat. Ia mendekati orang-orang sendirian, terutama mereka yang menatap wajah perempuan terlalu lama. Dengan suara lembut yang hampir penuh harap, ia bertanya, "Watashi, Kirei?" Jika dijawab jujur, ia marah. Jika dipuji, ia membuka penutup wajahnya, memperlihatkan luka yang menganga, dan menuntut jawaban kedua. Jawaban yang tak mungkin benar. Gunting besi itu kini menjadi perpanjangan dendamnya. Setiap sayatan pada wajah korban adalah usaha sia-sia untuk mengingatkan dunia akan rasa sakitnya. Orang-orang mulai menamai sosok itu Kuchi Sakeonna. Mereka memasang jimat di pintu, menutup jendela lebih awal, dan melarang anak-anak keluar setelah senja. Namun legenda tak pernah bisa dikurung. Konon, hingga hari ini, jika kau berjalan di jalan sepi dan mendengar langkah di belakangmu, pelan, teratur jangan menoleh. Karena mungkin, di balik masker dan luka yang tak pernah sembuh, Ayah masih berjalan, membawa pertanyaan yang tak pernah dijawab, mencari pengakuan yang direnggut darinya. Dan jika ia bertanya padamu, ingatlah, beberapa luka tidak mencari pujian, mereka hanya ingin diakui. Ya, itulah rangkuman cerita Kuchi Sakeonna versi Zogi. Jangan lupa like and subscribe serta share untuk membantu channel ini terus berkembang.